Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Jangan pernah punya cita-cita jadi karyawan. Walaupun dalam proses kehidupan kita menjadi karyawan, tapi itu hanya proses, bukan tujuan kita. Misalkan nih, kita lulus dari SMA, dari sekolah ya, atau lulus dari kuliah. Kita kerja di suatu tempat kerja, misalkan di tempat kuliner mie ayam. Kerja di sana, kerja yang maksimal. Pelajari semuanya. Dari belanja, dari cara membuat, dari cara pemasaran. Pelajari semua sampai hatam. Sampai hafal semuanya, sampai bisa semuanya. Kalau sudah bisa, mungkin ini ya, kalau kita ingin menguasai suatu bidang, itu memang butuh waktu yang lumayan lama, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tergantung orangnya. Dia mau kerja keras dan kerja cerdas. Ingat, jangan hanya kerja keras ya, kerja cerdas itu juga dibutuhkan. Kalau hanya kerja keras, nanti kalau sudah umur kita tidak dibutuhkan lagi di tempat kerja, ya sudah, kita pensiun. Karena manusia punya batasan umur. Kalau kita kerja keras saja. Tapi kalau kita diimbangi dengan kerja cerdas, jadi kita pelajari di tempat kerja itu, ternyata melayani konsumen yang baik itu seperti ini. Penyajiannya jangan terlalu lama. Mungkin maksimal penyajiannya 5 menit. Masaknya harus jam 2. Apa saja yang dimasak jam 2 malam itu. Pelajari semuanya. Belanjanya jam segini, masaknya jam segini, bukanya jam segini. Pelajari semuanya. Kalau sudah menguasai semuanya, pamit baik-baik ke bos kita. Bos, saya mau resign. Saya mau pulang kampung, mau kerja, buka usaha di sana. Ya memang impian semua orang itu kita bisa bekerja dekat dengan kampung halaman kita. Beneran, itu impian semua orang itu. Beneran, dekat dengan keluarga besar kita, terutama dekat dengan orang tua kita ya. Kita jadi tahu keluh kesah orang tua kita. Kita harus siap membantu mereka, karena itu kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Oke, setelah pamitan sama bos, bilang dengan jujur aja, bos, saya rencananya mau membuka usaha sama seperti bos, tapi di kampung saya, bos. Saya minta doanya supaya berhasil seperti bos. Saya alhamdulillah sudah bisa bekerja di sini sampai berapa tahun gitu. Nah, kalau sudah diperbolehkan, sudah coba buka di rumahnya. Sharing-sharing dengan bosnya kalau bisa. Tidak apa-apa seperti itu ya. Oke, itu kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya menjadi karyawan saja. Karena apa? Setiap lulusan SMA sederajat dan mahasiswa yang diwisuda itu tidak sebanding dengan lowongan pekerja yang dibuka tiap tahunnya. Misalnya ya di Probolinggo, lulusan SMA yang sederajat, ini misalnya yang sederajat adalah 10.000 semuanya. Dari SMA, SMK, MA, MAK, atau yang sederajat lainnya. Itu mungkin kita anggap 10.000 gampangannya dalam satu kabupaten. Kita lihat nih, lowongan pekerjaannya berapa? Beneran, lowongan pekerjaannya berapa? Misalkan nih lowongan pekerjaannya sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Diperebutkan 10.000 lulusan SMA dan juga lulusan mahasiswa atau kampus ya. Pertanyaannya, kemana sisanya yang 7.000? Mungkin ada yang kuliah ya. Tapi kan tidak kuliah semua. Tapi yang saya harapkan untuk siswa dan siswi saya, kuliah semua, beneran kuliah semua. Mungkin nanti ada yang tidak kuliah, ya harus berpikir bagaimana caranya berwirausaha. Memang lebih tepatnya itu berwirausaha dimulai dari sekarang, dari tempat sekolah, dari sekarang pokoknya. Jangan menunggu kita lulus sekolah atau kita sesudah
wisuda di kampus S1 baru berpikir berwirausaha. Coba sekarang berwirausaha, ya. Apa saja, misalkan contohnya jual es lilin di sekolah, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Coba saja. Karena orang bisa dari jual es lilin mungkin dia mempunyai ide akan menjual produk apa. Terus pulang sekolah mungkin dia punya ide, saya mau buat produk A. Dari satu produk bisa berpikir untuk membuat produk yang lain seperti itu. Oke, jadi dalam wirausahawan itu atau di dalam mapel prakarya dan kewirausahaan, poinnya adalah jangan berpikir menjadi atau jangan mempunyai cita-cita menjadi karyawan. Walaupun di dalam proses kehidupan kita menjadi karyawan. Tapi ingat, itu adalah proses, bukan tujuan kita. Itu hanya proses, seperti itu. Pelajari semua. Misalkan kerja di tempat laundry. Tempat laundry kerjanya seperti ini. Cara mendapatkan pelanggan seperti ini. Nanti supaya pelanggan tidak kecewa seperti ini. Cara membuat paket cucian seperti ini. Karena dulu saya pernah kerja di laundry ya, waktu di kampus di Malang saya pernah kerja di laundry sampai saya selesai di wisuda, mungkin sekitaran kurang lebih ya, hampir 1 tahunan saya kerja di laundry. Waktu semester akhir sekitar semester 7-8 seperti itu. Jadi tahulah sedikit tentang perlaundrian seperti itu. Oke, jadi itu sharing sekarang tentang kita harus harus betul-betul memaksimalkan apa yang ada di dalam tubuh kita, karena semua manusia itu unik. Tapi terkadang semua manusia itu bingung untuk bagaimana caranya mewujudkan ide-ide yang ada di dalam tubuh kita. Terutama hobi. Nah, ini ya, hobi. Hobi itu kalau kita serius akan mendapatkan atau akan mendatangkan uang atau income lah gampangannya. Kasarannya mendapatkan uang seperti itu. Itu hobi kalau kita fokus dan serius mendalami hobi tersebut dan dihubungkan dengan semua pengetahuan, beneran. Hobi itu akan mendatangkan atau menghasilkan uang. Beneran kalau kita fokus. Hobi. Oke, untuk hobi mungkin saya akan sharing ke video selanjutnya. Hobi itu apa, bagaimana caranya menghubungkan dengan semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Oke, salam prakarya dan kewirausahaan.